Kenapa? Karena hari ini, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sering melihat Pulau Mangkai. Tapi orang pusat sana dia tidak tahu seperti apa keberadaan Pulau Mangkai kita. Nah, makanya melalui kemasan video ini nanti akan saya bawa dalam agenda diklat tim 2 saya. Saya akan kenalkan inilah pulau yang ada di Anambas yang salah satunya di perbatasan yang menjaga kedaulatan. Keberadaan Pulau Mangkai ini fungsinya itu, Pak. Bahwa kedaulatan kita tuh batas terluarnya di Pulau Mangkai itu. Nah, maka kita bersyukurlah. Sebagai kepulauan terbesar dan merupakan poros maritim dunia, Indonesia memiliki 10 perbatasan dengan 111 pulau kecil tersebar di Nusantara, menyimpan berjuta potensi namun belum sepenuhnya tereksplorasi. Dan ini Kepulauan Anambas, satu kabupaten perbatasan yang ada di utara Indonesia. Memiliki 255 pulau dan terdapat 6 pulau kecil yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang berjejer seolah menjadi benteng terdepan. Jauh dari peradaban, terhampar pesona alam mengagumkan, menyimpan kemewahan sektor kelautan yang luar biasa dan belum sepenuhnya terjamah. Pulau Mangkai. Sebagai daerah kepulauan dengan luas lautan melebihi daratan, apa yang tersimpan di Laut Anambas memiliki potensi luar biasa. Kekayaan dan keindahan bahari, juga sumber daya laut yang melimpah, hal inilah yang patut kita jaga keberlangsungannya. Keberadaan Pulau Mangkai adalah salah satu dari 5 pulau kecil terluar dari 255 pulau yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Anambas, serta perbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga antara lain adalah Malaysia. Hal ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai gerbang utara Indonesia. Video ini menggambarkan kondisi infrastruktur dan sosial ekonomi di perbatasan, juga menggambarkan potensi yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Anambas. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kedaulatan Indonesia dengan merawat keindahan pulau-pulau yang ada di sekitar kita yang Anambas miliki. Saya berharap kepada pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi untuk dapat memberikan perubahan yang lebih baik lagi melalui pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia rata-rata belum optimal pengelolaannya. Padahal kawasan ini memiliki nilai strategis, sekaligus rawan jika kita tinjau dari sisi keamanan maupun fisik geografisnya. Sudah semestinya kawasan ini mendapatkan perhatian, pengawasan, dan pengelolaan yang matang. Karena ini menyangkut keberlangsungan hidup kita. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah atau BPPD coba menggali potensi yang ada di Pulau Mangkai. Pulau Mangkai adalah satu dari 5 pulau terluar yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Anambas. Pulau terluar ini ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pulau ini adalah salah satu batas terluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami berharap melalui profil ini bisa menggambarkan keadaan dan realita yang ada di lapangan tentang pulau-pulau kecil terluar yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Pulau Mangkai ini memiliki luas kurang lebih 226 hektar. Pulau ini pulau berpenghuni tapi tidak berpenduduk.
dihuni oleh rekan-rekan kita dari TNI Angkatan Laut. Kami berharap video ini dapat mensupport pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten untuk dapat mengembangkan ekonomi masyarakat, dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, bukan hanya dari sisi pertahanan dan keamanan. Pulau ini sangat strategis karena dilalui oleh berbagai kapal-kapal asing yang ada oleh negara-negara tetangga. Secara umum, Pulau Mangkai terletak di Laut Natuna Utara, masuk dalam wilayah Kecamatan Jemaja Barat, yang merupakan salah satu pulau terluar yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Anambas. Letaknya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan merupakan jalur pelayaran internasional membuat pulau ini rawan. Perlu perhatian khusus dalam menjaga dan mengelolanya. Bahwa Kecamatan Jemaja Barat ini adalah salah satu kecamatan yang baru dimekarkan dari Kecamatan Induk, yaitu Kecamatan Jemaja, sejak tanggal 2 Juli tahun 2019 yang lalu, yang diresmikan langsung oleh Bapak Gubernur Kepulauan Riau, yaitu Bapak Nurdin Basirun. Adapun Kecamatan Jemaja Barat ini terdiri dari 3 desa, yaitu Desa Impul sebagai ibu kota Kecamatan Jemaja Barat, dan Desa Sunggak serta Desa Keramut. Dengan jumlah penduduk saat ini kurang lebih berjumlah 1.145 jiwa yang terdiri dari laki-laki 588 jiwa, perempuan 557 jiwa, dan 377 kakak sampai saat ini. Kemudian Kecamatan Jemaja Barat, tepatnya di Desa Keramut, kami mempunyai sebuah pulau terluar yang terletak di Desa Keramut, yaitu yang bernama Pulau Mangkai, yang sampai saat ini mempunyai sebuah lampu terluar yang sebagai pedoman kapal-kapal asing yang melintasi laut internasional. Perlu dimaklumi juga bahwa sebagai faktor sejarah, tahun 1975 dengan adanya mercusuar tersebut, para pengungsi Vietnam sangat banyak sekali menuju ke pulau tersebut dan langsung menuju ke Pulau Jemaja ini. Itu adalah salah satu pedoman dari mereka. Dan saat ini sudah dibangun pula pos dari Angkatan Laut Lanal Tarempa untuk menjaga pengamanan pulau tersebut, menjadi salah satu juga kawasan konservasi yang mempunyai penangkaran penyu yang dikelola oleh kawasan konservasi perairan nasional yang kita kenal EKPPN Provinsi Kepulauan Riau, yang kantor induknya di Pekanbaru. Kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa daripada itu kami atas nama pemerintah Kecamatan Jemaja Barat dan seluruh lapisan masyarakat sangat membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat, di mana kecamatan kami saat ini adalah salah satu kecamatan Lokpri yang sampai saat ini dari segi pembangunan sangat-sangat minim sekali. Di antaranya pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana seperti pembangunan kantor kecamatan, puskesmas, akses jalan antar desa seperti antara Desa Sunggak menuju Desa Impul yang sebagai ibu kota kecamatan sampai saat ini juga belum kami miliki. Untuk itu kami berharap mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama pembangunan yang kami maksudkan tadi segera akan terwujud. Dari Pulau Mangkai, Jemaja Barat untuk Indonesia. Salam perbatasan, merdeka! Pulau Mangkai memiliki luas sekitar 226,7 hektar. Terdapat pantai dengan pasir putih yang landai.
Hal inilah membuat pulau ini menjadi salah satu lokasi konservasi penyu di Kabupaten Kepulauan Anambas. Memiliki terumbu karang yang indah, merupakan rumah bagi ikan dan biota laut lainnya hidup di sana. Tak ayal, di sekitar perairan pulau ini menjadi salah satu tempat favorit bagi nelayan sekitar untuk menangkap ikan. Saya di sini bertugas kurang lebih sudah menjalan 3 tahun di salah satu distrik navigasi di wilayah kerja navigasi kelas 1 Tanjung Pinang. Fungsi mercusuar di sini, fungsi utamanya adalah untuk menjaga keselamatan pelayaran, untuk memperingatkan kapal tentang bahaya yang ada di laut, seperti contohnya batu karang. Adanya batu karang di tengah laut, perairan dangkal, terus seperti jalur padat yang bisa menimbulkan rawan kecelakaan pada kapal. Dan juga satu lagi untuk kepentingan navigasi pelayaran, sehingga kapal bisa menentukan titik dan arah tujuan. Jadi harapan saya kepada pemerintah dan juga masyarakat, terutama pekerja yang menggunakan kapal-kapal swasta maupun kapal nelayan, marilah kita sama-sama menjaga alat sarana bantu navigasi yang telah dipasang oleh negara ini. Dengan potensi yang dimiliki serta ketergantungan masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan, keberadaan Pulau Mangkai dengan segala potensi yang dimilikinya ini patut kita jaga dan terus dilestarikan, baik dari sisi keamanan, kekayaan alam, serta memperkuat ketahanan masyarakat pulau di sekitarnya demi kelangsungan hidup bersama. Insya Allah, kalau Pulau Mangkai ini dikembangkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten secara bersama-sama, akan sangat bermanfaat bagi ekonomi masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas, terutama masyarakat yang ada di Kecamatan Jemaja Barat. Jalan-jalan ke Surabaya, singgah sebentar ke rumah Pak Bupati. Semoga Indonesia semakin jaya, NKRI harga mati. Salam perbatasan. Selanjutnya berharap kepada kita semua, baik dari pemerintah, para pemangku kepentingan maupun masyarakat, bisa bersama mengambil langkah nyata untuk mewujudkan kelestarian sekaligus mengelola potensi demi kedaulatan negara Republik Indonesia. Sambutlah kehadiranku dengan indahnya alam, pasir putih dan ombak yang merayu. Terpesona aku tenggelam dalam hangatnya mentarimu. Damainya aku di pulau itu. Jangan biarkan mereka berebutnya, sedangkan pun ku tak rela diambilnya. Jangan biarkan mereka menikmatinya. Ibu Pertiwi tercinta pastikan terluka. Sejengkal pun ku takkan merelakannya. Jaya tanah airku,